Ada apa hari ini? Seorang anak berumur 15 tahun disandra selama 1,5 tahun. Berawal dari ajakan dari sang pelaku untuk datang ke sebuah apartemen di Jakarta dengan iming-iming bukan permen namun uang untuk membeli perawatan wajah atau skincare. Setelah menyetujui untuk datang ke apartemen tersebut, anak itu malah dilarang untuk keluar dari apartemen itu. Diduga remaja ini bukanlah satu-satunya korban. Setelah 1 tahun penyanderaan, pelaku belum juga tertangkap. Dan Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dari kasus ini pada hari Senin 19 September 2022. Lalu bagaimana tanggapan dan penanganan dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Kita memang sedang mendorong kepolisian untuk terus mengupayakan penyidikan dan penyelidikan secara maksimal, karena dalam jangka waktu yang cukup lama, 1,5 tahun, ada potensi sebenarnya korban lebih dari satu. Dan juga diketahui kan sebenarnya ada beberapa kamar gitu yang jumlahnya juga cukup banyak. Dalam jangka waktu yang cukup panjang ini, ada potensi juga ini bukan hanya perbudakan seksual, tetapi juga bisa jadi eksploitasi seksual dan mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang jika kemudian korbannya juga lebih dari satu gitu. Polisi telah memeriksa 7 orang saksi dalam penyidikan kasus yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 14 Juni 2022 itu. Korban diketahui dijadikan pekerja seks komersial dengan tarif Rp300.000 hingga Rp500.000. Selama disekap, korban diduga diintimidasi agar tidak kabur atau menolak melayani pelanggan. Mereka juga diberi target mendapatkan uang minimal 1 juta per hari. Pelaku bahkan memberikan ancaman harus membayar utang Rp35 juta jika korban mengadu. Hingga pada akhirnya kasus eksploitasi seksual tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Juni 2022 oleh ayah korban. Dalam laporan korban, terlapor berinisial EMT disebut telah memaksa anaknya menjadi PSK sejak Januari 2021. Bagaimana proses pemulihan remaja 15 tahun yang menjadi korban ini? Korban ini kan tidak pernah ingin menjadi korban sebenarnya situasinya. Jadi kita harus betul-betul maksimal memenuhi hak-hak korban. Waktu yang sudah 1,5 tahun terbuang itu harus direhabilitasi dengan baik agar korban ini pulih. Ini tentu tidak mudah karena 1,5 tahun itu juga sangat traumatik, kemudian terputus dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga gitu ya, dan potensi terjadi stigmatisasi kepada korban itu sangat tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh UNICEF, Interpol dan juga ECPAT, sebanyak 17 hingga 56% anak Indonesia mengalami berbagai macam kekerasan seksual. Berdasarkan laporan yang berjudul Disrupting Harm in Indonesia yang terbit pada 23 Juli yang mengumpulkan data-data dari bulan November 2020 hingga Februari 2021, mengumpulkan data-data anak yang berumur 12 sampai 17 tahun. Dan di sana dikatakan anak-anak yang berumur segitu 95%-nya menggunakan atau aktif di media sosial atau menggunakan internet. Dan minimal mereka menggunakan sosial media sebanyak 2 kali dalam sehari. Dan dari persenan tersebut terdapat 500.000 anak Indonesia yang dinyatakan pernah mengalami eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah di dunia maya. Namun 56% dari anak-anak tersebut menolak untuk menceritakannya. Nah, sebenarnya apa akar permasalahannya dan apa yang bisa kita lakukan agar kejadian ini tidak terjadi kembali? Akar persoalan itu begitu banyak dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, maka kita harus satu-satu kita telusuri gitu ya. Dan jangan cuma hanya mengejar mucikari ditangkap, ditahan, selesai persoalannya. Tidak gitu ya. Hal-hal lain yang mempengaruhinya juga harus diperiksa. Bagaimana tumbuh kembang anak itu, bagaimana kemudian dia harus berinteraksi dengan teman sebayanya, itu kan semua harus diperiksa. Siapa saja yang terlibat akhirnya membuat dia terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Nah, ini yang kerap dilupakan. Penyanderaan dan eksploitasi seksual kepada anak di bawah umur bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia.
Lalu menurut kalian apa solusi yang tepat dan apa hukuman untuk pelaku dari kekerasan atau eksploitasi seksual ini? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Adap hari ini hanya di Tempo.co.